Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagnot, menunjukkan performa solid saat dipercaya tampil sebagai starter untuk Ipswich Town. Dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Austria, Ipswich berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas FC Blauwins, Sabtu malam WIB. Bertanding di Stadion Hofmann, Austria, Elkan Bagnot mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk mengawal lini pertahanan sejak menit pertama. Bek jangkung ini tampil disiplin dan beberapa kali berhasil mematahkan alur serangan yang coba dibangun oleh para pemain FC Blau, menunjukkan kemampuannya dalam membaca permainan. Memasuki babak kedua, pelatih Ipswich Town yaitu Kieran McKenna melakukan perubahan total dengan mengganti seluruh 11 pemain yang menjadi starter, termasuk Elkan Bagnot. Sementara itu, Elkan Bagnot kini memang sedang berjuang untuk menembus tim utama Ipswich Town. Pasalnya musim ini adalah tahun terakhirnya karena kontraknya habis tahun depan. Oleh sebab itu, pemain yang lahir di Bangkok, Thailand ini berjuang keras agar dilirik sang pelatih Kieran McKenna. Selama karirnya, Elkan Bagnot lebih banyak berkelana ke klub lain dengan status pinjaman. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa peringkat di atas kertas tidak menentukan hasil di lapangan. Berdasarkan data ranking FIFA terbaru, Indonesia berada di posisi ke-118 dunia, jauh tertinggal dari tim-tim lain yang tergabung di ronde ini. Grup B yang ditempati skuad Garuda diisi oleh Arab Saudi dan Irak, dua tim yang sudah berpengalaman tampil di level atas. Meski begitu, Patrick Kluivert menegaskan bahwa peringkat bukan segalanya. Kami adalah tim dengan ranking terendah, tapi kami yakin bisa melakukan hal besar. Yang lebih penting adalah bisa melakukannya di atas lapangan, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mengaku justru termotivasi dengan tantangan besar ini. Ia menyebut bahwa keberhasilan Indonesia menembus ronde keempat menjadi sejarah tersendiri, dan timnya sangat ingin melanjutkan perjuangan hingga lolos ke Piala Dunia. Kluivert mengakui bahwa grup B bukan grup mudah. Namun, ia merasa cukup percaya diri karena timnya sudah pernah menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde sebelumnya. Ia menambahkan bahwa kesempatan terbuka bagi semua tim, termasuk Indonesia, karena sepak bola adalah permainan yang tidak selalu bisa ditebak. Nama Pascal Struijk memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Apalagi, Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Momen itu terjadi di laga Oxford United vs Leeds United di laga lanjutan Liga 2 Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025 pada pertengahan April tahun 2025. Kuat dugaan, ada pertemuan yang terjadi di antara mereka. Jika itu benar, Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Sebab, Struijk memiliki darah Indonesia dan sudah lama diincar PSSI untuk memperkuat Garuda. Kehadiran Pascal Struijk tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh. Apalagi, dia berlabel pemain serba bisa karena dapat mengisi banyak posisi. Salah satu posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Struijk sebanyak 28 kali. Kala bermain di posisi tersebut, Struijk pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. Lalu, Pascal Struijk juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Dia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Alhasil, Struijk pernah mengisi posisi gelandang bertahan dalam 18 pertandingan. Di posisi ini, dia pun bisa turut cetak gol dengan catatan sudah ada 2 gol yang tercipta. Terakhir, ada bek tengah. Posisi ini paling sering dimainkan oleh Pascal Struijk. Total, dia sudah tampil di posisi bek tengah hingga 128 pertandingan. Tak hanya cakap menjaga lini pertahanan, Pascal Struijk juga bisa bantu cetak gol kala bermain di posisi ini. Dia mencatatkan 16 gol dan 3 assist kala bermain di posisi tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta lini depan timnas Indonesia U23 lebih tajam meski mengamankan 3 poin dari kemenangan 1-0 atas Filipina. Skuad Garuda Muda menang lewat gol bunuh diri pemain Filipina, Jamie Rosquillo pada menit ke-23. Padahal timnas Indonesia U23 mendominasi serangan nyaris di sepanjang pertandingan. Meski sedang dalam tren positif, Erick memuji penampilan kiper Filipina, Nicolas Guimaraes. Penjaga gawang kelahiran Jepang itu mencatat 6 penyelamatan dalam pertandingan.
Kemenangan membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Tim asuhan Gerald van den Boek punya peluang besar mengamankan tiket semifinal sebagai juara grup. Lebih lanjut, Erik ingin seluruh pihak kini mengalihkan fokus kepada laga penutup grup A melawan Malaysia. Jadwal Indonesia vs Malaysia akan berlangsung di SUGBK pada Senin mendatang. Tentu kita sekarang harus fokus lawan Malaysia. Kita juga harus lihat sendiri kualitas lawan seperti Filipina sangat meningkat, ucapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi perhatian khusus pada rencana naturalisasi pemain keturunan muda bertalenta, Mauro Zelstra. Wacana naturalisasi Mauro Zelstra kini menjadi sorotan hangat di kalangan pengamat sepak bola nasional. Meski belum resmi bergabung ke Timnas Indonesia, nama Zelstra telah masuk radar PSSI untuk memperkuat lini depan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI menggarisbawahi bahwa pemain ini tidak akan langsung masuk ke tim senior. Erick Thohir menegaskan bahwa Mauro Zelstra harus melewati tahapan pengembangan yang wajar sebelum mendapat kesempatan bermain di level senior Timnas Indonesia. Ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan karena proses naturalisasi pemain muda seperti Mauro Zelstra membutuhkan pembuktian di level kelompok umur terlebih dahulu. Dalam sepak bola modern, usia muda bukan hambatan, melainkan peluang untuk menunjukkan kualitas sejak dini, seperti yang ditunjukkan oleh Yamal bersama Barcelona. Dengan semakin banyaknya striker muda potensial, kompetisi di lini depan Timnas U23 dipastikan semakin sengit. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki tinggi badan mencapai 188 cm yang sangat ideal untuk seorang penyerang. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai gelandang serang, menjadikannya pilihan fleksibel dalam taktik permainan. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda ini saat ini membela FC Volendam. Ia menjadi salah satu kandidat kuat dalam proyek naturalisasi PSSI karena dinilai cocok dengan kebutuhan lini serang Timnas Indonesia. Dengan profil fisik yang menjanjikan, Zelstra diharapkan bisa menjadi amunisi baru bagi Garuda muda di masa depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia segera kedatangan 2 penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zelstra. Keputusan ini diambil demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa 2 pemain depan yang dimaksud? Jika melihat gelagat yang ada, 2 pemain depan yang dimaksud Erick Thohir kemungkinan adalah Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen. Ayah Miliano Jonathans, Diego Jonathans, beberapa kali sudah ke Indonesia. Ditengarai pada Maret tahun 2025, Diego Jonathans mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta. Sementara Dean Zandbergen dalam wawancara dengan Yusa Nugraha terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia.